warahmatullahi wabarakatuh.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس رحمكم الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari yang istimewa, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat. Dan Jumat kita hari ini penanggalan 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 11 November 2022 Miladiyah. Hadirin sekalian, kalau kita melihat kalender di negeri kita, maka hari kemarin 10 November dikenal dengan Hari Pahlawan, dan hari besok 12 dikenal sebagai Hari Ayah. Bagi kita sebenarnya umat Islam, untuk mengenang dan mengingat jasa-jasa dari pahlawan dan ayah kita adalah sesuatu yang merupakan kewajiban setiap saatnya, tidak harus menunggu 1 tahunan. Namun jemaah sekalian, kita terlepas dari hal yang seperti itu, kita mencoba mengambil beberapa pelajaran yang penting bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya mendudukkan pahlawan dan seorang ayah, dan secara khusus tentang ayah, karena ayah dalam rumah tangga adalah pahlawan bagi anggota keluarganya. Bagaimana seharusnya seorang bapak, seorang ayah dalam Islam. Hadirin sekalian, ada beberapa kewajiban-kewajiban penting yang harus diketahui dan harus dilaksanakan oleh seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala rumah tangga di dalam rumah tangganya. Yang pertama, seorang ayah dalam Islam adalah seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, disebabkan Allah telah mengutamakan laki-laki dibandingkan wanita, dan disebabkan mereka telah menunaikan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam
yang berhak menjadi pemimpin adalah kaum lelaki. Dialah yang menjadi orang yang paling bertanggung jawab di dalam rumah tangganya. Namun tentu saja kedudukan sebagai pemimpin tidak saja datang hanya karena dia adalah seorang laki-laki, tapi karena dia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk istrinya dan sebagai seorang bapa untuk anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini wa bima anfaqu min amwalihim, yaitu nafkah yang mereka keluarkan untuk istri dan anak-anaknya. Maka jemaah sekalian, seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapa adalah mereka yang paling bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dia sangkuni, yang diasuhnya di dalam rumahnya. Dan kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban yang datang dari syariat Allah. Oleh karenanya dia adalah ibadah. Seorang yang memberikan sesuap nasi kepada istrinya, dia merupakan sedekah. Seorang yang memberikan makanan kepada anaknya, dia adalah sedekah. Kebutuhan-kebutuhan akan sandang pangan dan apa saja merupakan kebutuhan primer, dan juga mungkin termasuk sekunder bagi seorang anak dan istrinya. Ketika dia tunaikan dengan baik, maka itulah fungsi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Dan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan udzur di antara udzur-udzur orang-orang yang mungkin tidak bisa menghabiskan malamnya untuk salat adalah mereka-mereka yang telah capai, yang telah lelah untuk mencari rezeki yang halal kepada keluarga-keluarga mereka. Maka mereka diberikan keringanan untuk sholat sebatas kemampuannya di malam-malam harinya. Karena orang yang mencari nafkah bagaikan seorang yang berjihad, seorang yang berjuang. Karena itulah ulama kita ketika menyebutkan di antara safar, perjalanan keluar kota yang kadang dia katakan sebagai wajib, ketika seorang ayah mencari nafkah sampai dia harus safar demi memberikan makanan dan pakaian dan hal yang dibutuhkan oleh anggota keluarganya. Namun dengan catatan penting, seorang bapak meyakinkan pada dirinya dan kepada keluarganya, mereka tidak mencari nafkah kecuali yang halal, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika kita memberikan harta-harta yang haram kepada anak-anak kita, maka pertanggungjawabannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ismail, bapak dari Imam Bukhari rahimahullah taala, menjelang kematiannya, ketika orang-orang pada kumpul di sisinya, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui satu dirham pun yang masuk ke dalam rumah saya dari barang-barang yang syubhat. Tidak ada barang-barang yang haram, dan bahkan tidak satu dirham pun barang yang syubhat yang masuk dalam rumah tangga saya. Saya yakini bahwa semua yang masuk dalam rumah tangga saya adalah dari barang-barang yang halal saja. Begitulah seorang bapak, dia harus menjaga istri dan anak-anaknya dari hal-hal yang haram. Dan jemaah sekalian, saat Nabi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau merasa beliau sudah akan meninggal dunia, minta pandangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hartanya yang beliau anggap sangat banyak. Maka beliau ingin untuk memberikan wasiat kepada hartanya kepada sebagian orang-orang di luar keluarganya. Karena untuk keluarga ada hak waris, dan untuk selain keluarga boleh jadi dia mendapatkan apa yang dinamakan wasiat. Beliau ingin memberikan wasiat separuh dari hartanya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan cukup yang menyebabkan mereka tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anakmu lalu mereka meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, hadirin sekalian, seorang bapak dalam Islam adalah seorang yang sayang dan dekat dengan anggota keluarganya. Benar, seorang bapak adalah seorang yang keluar dari rumah
namun tidak boleh itu menjadi alasan untuk dia tidak dekat dengan anggota keluarganya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin yang paling sibuk, seorang yang berkhidmat untuk seluruh umat, seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam. Beliau masih punya waktu yang cukup untuk makan bersama dengan anak-anaknya. Begitu banyak hadis yang kita dapatkan bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di rumahnya bersama dengan anak-anaknya, dan beliau juga berkendaraan bersama dengan anak-anaknya, dan beliau sangat sayang dan mencium anak-anaknya. Al-Aqra' bin Habis, seorang Badui, pernah bertanya, "Atuqabbilu sibyan, apakah engkau mencium anak-anak wahai Rasulullah? Saya punya 10 anak, tidak seorang pun di antara anak saya yang saya pernah cium." Kata Nabi SAW, "Man lam yarham la yurham." Seorang yang tidak sayang kepada orang lain, maka tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi oleh sesama manusia, dan tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di langitnya. Maka hadirin sekalian, seorang bapak, seorang yang sangat wibawa, seorang pemimpin, tapi tidak berarti dia tidak sayang dan tidak dicintai oleh anak-anaknya. Dia dekat dengan anaknya dan dia bersama dengan anak-anaknya, sehingga kedatangannya senantiasa dirindukan. Jangan sampai menjadi seorang bapak yang keberadaannya di rumah tidak diharapkan dan kepergiannya digembirakan oleh anggota keluarganya. Yang ketiga, hadirin sekalian, seorang bapak adalah seorang yang paling bertanggung jawab untuk mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Anak kita kelak akan kita sekolahkan, kita akan arahkan untuk belajar di sana dan di sini, di tempat-tempat yang kita juga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk anak kita. Tapi ingat, bagi seorang muslim, madrasah yang paling pertama untuk anak-anaknya adalah di rumahnya sendiri. Seorang bapak seharusnya menjadi muallim pertama, guru pertama untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Hadirin sekalian, sederhana ilmu yang kita miliki, tidak boleh sampai kita luput untuk mengajarkan hal-hal yang sangat urgen bagi anak kita. Dan tidak ada hal yang paling urgen bagi anak kita melebihi pengenalan kepada Allah, mengenalkan kepada Nabi kita SAW, dan mengenalkan mereka kepada agama ini. Dan hal yang paling wajib adalah mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka membaca surat Al-Fatihah. Jika saja tidak ada yang sempat kita ajarkan kecuali surat Al-Fatihah, maka ini suatu pengajaran yang sudah sangat luar biasa. Dia akan menggunakan surat Al-Fatihah sepanjang hidupnya untuk dia baca menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bacaan yang paling wajib untuk sholat melebihi bacaan surat Al-Fatihah. Maka jangan kita didahului oleh siapapun untuk mengajarkan anak kita membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar. Karena itulah seorang bapak, dia bertanggung jawab untuk memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa dia bagi-bagikan kepada anaknya. Lalu setelah itu dia memfasilitasi anak-anaknya untuk belajar di tempat yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, hadirin sekalian, seorang bapak, tanggung jawabnya yang paling besar adalah bagaimana menyelamatkan anak-anaknya dari siksa dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah keluarga-keluarga kalian, ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan khitabnya ini, arahan perintah ini pertama kali kepada kaum lelaki, pemimpin-pemimpin dalam rumah masing-masing. Suami dan ayah berkewajiban untuk menjadi ahlikum, menjaga ahlikum. Siapa ahlikum? Dalam syariat ahlikum artinya istri dan anak-anak kita. Maka kita berkewajiban untuk menjaga mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
kita memfasilitasi mereka dengan fasilitas-fasilitas duniawi, lalu kita membiarkan mereka dalam hal-hal yang maksiat atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin mereka melakukan hal-hal yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Hadirin sekalian, kewajiban dakwah, kewajiban mengajar kepada mereka, kewajiban yang harus kita laksanakan sejak ini. Karena itu sejak umur 7 tahun, jangan sampai ada di antara anak kita tidak pernah mendengarkan perintah sholat dari kita. Jangan sampai ada anak tidak pernah mendengarkan bapaknya menyuruh dia untuk sholat. 10 tahun dia belum sholat, bapaknya tidak pernah memukul dia. Padahal Nabi kita SAW menyuruh kita memukul anak kita dengan pukulan yang mendidik ketika anak kita belum juga mau sholat. Maka jemaah sekalian, perintah ini adalah kewajiban yang terbesar dari seluruh kewajiban-kewajiban yang kita sebutkan sebelumnya. Karena hal-hal yang tadi boleh jadi ketika kita tidak tunaikan, dia hanya akan merasakan kesengsaraannya di dunia yang sebentar ini. Namun untuk kewajiban yang keempat ini, ketika kita tidak tunaikan dengan baik, maka kesengsaraan yang akan didapatkan oleh istri dan anak-anak kita akan mereka rasakan terus tanpa ada batasnya di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Dan jangan kita hanya mencukupkan dengan 1 kali nasihat, 2 kali nasihat, beberapa tahun bernasihat. Mari kita teladani seorang Nuh alaihissalam yang Allah takdirkan memiliki anak-anak, memiliki di antara keluarganya ada di antara keluarganya yang tidak beriman, tapi hidayah di tangan Allah. Tapi bukan berarti beliau tidak berusaha. Bahkan sampai menjelang kematiannya, beliau berdakwah selama 950 tahun. Sampai menjelang kematian anaknya, ketika Edward sudah hampir menenggelamkan anaknya, masih beliau panggil anaknya untuk bisa mengendarai kendaraan beliau. Inilah rasa tanggung jawab dari seorang pemimpin, seorang bapak kepada anak-anaknya. Karena kita cinta keluarga kita, dan kalau kebersamaan kita dengan mereka hanya di dunia yang sebentar ini, sungguh sangat menyedihkan. Kecintaan yang besar adalah ketika kita membersamai mereka di kampung abadi yang tidak terbatas. Yang terakhir, hadirin sekalian, di antara kewajiban ayah adalah menjadi teladan yang terbaik untuk anggota keluarganya, menjadi uswatun hasanah. Sungguh sangat membanggakan ketika anak-anak ditanya, siapa tokoh yang paling kamu cintai, siapa tokoh yang paling kagumi, lalu dia tidak menyebut siapa-siapa sebelum menyebutkan nama bapaknya, atau mungkin setelah menyebutkan nama Nabi SAW lalu dia menyebutkan nama ayahnya yang dikaguminya. Seorang bapak harusnya menjadi teladan. Semua yang kita ajarkan tadi, kita menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Dengan itu seluruh arahan kita akan mudah dilaksanakan oleh anggota keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup khutbah kedua ini, kami mengingatkan bahwa mungkin belum semua di antara kita yang hadir dia telah berstatus sebagai seorang bapak atau ayah. Tapi ingat, siapapun kita, pasti dia berstatus sebagai seorang anak. Kita tidak mungkin lahir di muka bumi ini kecuali kita memiliki seorang bapak. Entah bapak kita masih hidup atau dia telah meninggal dunia. Karena itu kami perlu ingatkan juga sebagai penutup khutbah ini, bahwa apa yang kita sebutkan tadi tanggung jawab yang begitu besar yang telah diemban oleh seorang bapak, maka kewajiban kita sebagai seorang anak untuk mengenal jasa-jasa baik dari orang tua kita. Kita selalu melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan dan arahan-arahan mereka. Dan hadirin sekalian,
kita juga menyambung silaturahim dengan keluarga-keluarga orang tua kita dan hadirin tolak serta teman-temannya yang dicintainya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah mencontohkan hal tersebut dan beliau menyebutkan bahwa beliau pernah mendengarkan hadis di antara birrul walidain kepada bapak dan ibu yang telah meninggal dunia adalah kita berbuat baik kepada teman-teman dan orang-orang yang dicintainya. Dan di antara hal yang paling minimal kita berikan adalah kita tidak henti-hentinya untuk mendoakan mereka-mereka itu, kedua orang tua kita. Dan inilah amalan yang akan bisa memperberat timbangan mereka di hari kiamat kelak. Mungkin mereka sudah dalam kuburan, tapi doa-doa kita dan istighfar kita akan menjadi penghapus dosa-dosa mereka dan menjadi pemberat timbangan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kesolehan kita sebagai seorang anak yang selalu mendoakan orang tua kita. Hadirin sekalian, hari Jumat sekali lagi adalah hari mulia, hari yang paling tepat untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Hari yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Hari yang paling tepat untuk kita memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hari yang paling tepat untuk kita berdoa kepada Allah. Di hari Jumat ada satu waktu dan jumhur ulama kita mengatakan setelah sholat asar dan sebelum terbenam matahari, waktu yang paling baik untuk berdoa. Apa saja yang kita minta pada waktu yang mulia tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita memperbanyak salam dan salawat kepada beliau dalam doa-doa kita, apatah lagi di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu rabbina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma abrid li hadhihi al-ummah amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yuhda fihi ahlu ma'siyatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
استووا مستقيم واعتدلوا صوتكم من السيف السبوع والدروس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الصلاة